sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar kasih-Mu Tuhan, aku percaya kepada-Mu Tuhan.
Kau menyediakan semuanya dalam hidupku. Ku berterima kasih, ku naikkan ucapan syukur hanya bagimu. Haleluya, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu Tuhan. Oh, ku berterima kasih buat kebaikanmu, buat anugerahmu, buat kasih setiamu yang selalu baru di setiap waktu. Oh, haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Naikkan ucapan syukur. Oh, ku bersyukur buat kebaikanmu, buat kemurahanmu, buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur, ku berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, mari dengan segenap hatimu nyatakan ucapan syukur pada Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Lebih lagi nyanyikan. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, sahabat terkasih dimanapun Anda berada. Ya, saya percaya semua penuh sukacita, amin. Di pagi-pagi benar, kita akan muliakan Tuhan. Ya, tentunya saya yakin dan percaya sahabat terkasih di dalam Tuhan, pasti setiap bangun di pagi hari, Tuhan dipermuliakan ya. Saya dan saudara, put God first, maka sepanjang hari-harimu penuh dengan berkat dan anugerah Tuhan. Ya, sebelum akan mendengar suara kebenaran, saya juga tentunya menyampaikan dan saya pun turut dibangun dengan apa yang Roh Kudus tuntun. Mari sahabat terkasih, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu dahsyat, kasih-Mu sempurna, pertolongan-Mu ajaib. Engkau mengasihi kami dengan kasih tanpa batas, tanpa syarat. Terima kasih di pagi-pagi benar, terima kasih Roh Kudus. Engkau menuntun kami, Kau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Dan kami percaya ketika kami menghormati Engkau di pagi-pagi benar, maka sepanjang yang kami lewati, hari-hari kami penuh sukacita. Sepanjang hari ini penuh damai sejahtera. Sepanjang hari ini kami penuh dengan kesukaan. Urapi, berkati dengan kuasa-Mu yang dahsyat setiap pendengar dan setiap yang mengikuti hari ini. Early morning Tuhan, di pagi-pagi benar kami berdoa, kami memperkatakan firman-Mu, kami mendengar. Dan hamba-Mu percaya hamba-Mu hanya alat. Suara-Mu yang berbicara lebih dahsyat lewat Roh-Mu yang kudus. Kuasai jam dan waktu ini, urapi hamba-Mu, urapi semua pendengar, urapi semua pendengar, urapi kami semua dengan pengurapan dari sorga. Hamba-Mu siap menyampaikan suara kebenaran, hamba-Mu siap memberitakan firman-Mu, dan semua yang mau mendengar suara kebenaran tentunya siap dengan kuasa ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, jumpa kembali dengan saya ya. Di waktu yang luar biasa, Bapak kita dahsyat ya. Bapak kita ajaib dan Bapak kita hebat. Ya. Sama-sama kita akan baca Filipi 2 ayat 5. Terjemahan baru tentunya, apa yang tertulis lewat perjanjian baru. Sama-sama kita perkatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, pada waktu yang luar biasa ini, pada pagi yang luar biasa ya, di sini firman Tuhan menulis hendaklah dalam hidupmu. Artinya dalam hidup saya dan saudara. Bersama menaruh apa? Menaruh pikiran dan perasaan. Ya, segala sesuatu dimulai dari pikiran. Segala sesuatu yang keluar dari perkataan, dari karakter, dari perbuatan saya dan saudara. Semua dikelola dari pikiran. Segala sesuatu dari medan pikiran. Tidak mudah Bapak Ibu terkasih, tetapi lewat firman Tuhan ini saya pun belajar, semua kita belajar untuk menaklukkan pikiran saya dan saudara di bawah pikiran Kristus. Amin. Ya, mari sama-sama kita akan baca kembali 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Ya, 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ya, di ayat 4 dulu,
Sama-sama kita akan ulang kembali. Senjata kami, saya dan saudara, bukanlah senjata duniawi. Ya, tetapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup, garis bawahi kata sanggup. Sanggup apa? Untuk mematahkan, meruntuhkan benteng. Benteng apa? Semua benteng itu dimulai dari pola pikir. Kalau pikiran saya dan saudara tidak dibentengi dengan firman Tuhan, wah, saya sudah bayangkan apa yang terjadi. Coba ya, kita share hari ini bagaimana saya dan saudara ketika di pagi-pagi benar ya, dan ketika kita sudah put God first. Tetapi misalnya hari kemarin ada persoalan yang belum selesai. Dan ketika saudara bangun di pagi hari, saudara tidak mengutamakan Tuhan. Saudara berpikir dan apa yang saudara dan saya pikirkan, hal itu belum terjadi. Saya percaya sepanjang hari itu saudara bisa bahasa dunia bete. Ya, bisa hilang damai sejahtera. Makanya firman Tuhan tadi menulis apa? Senjata saya dan saudara yaitu bukan senjata duniawi. Tapi senjata yang dipakai adalah firman Tuhan yang hidup untuk mematahkan segala siasat iblis. Yang membuat pikiran saya dan saudara dikuasai sedemikian rupa. Sehingga ketika saya melewati hari yang baru bersama Bapak Ibu terkasih. Kita sudah takut terlebih dahulu. Kita sudah khawatir. Kita sudah cemas melebihi kapasitas saya dan saudara. Tetapi firman Tuhan tulis luar biasa ya. Meruntuhkan benteng-benteng ayat 5. Nah ini dia. Kami mematahkan setiap siasat orang. Ya luar biasa ya. Saudara perkatakan dengan iman. Kami mematahkan setiap siasat orang. Dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran. Dan menaklukkannya kepada Kristus. Yes. Bapak Ibu terkasih ya. Salah satu poin. Peperangan kita terjadi di apa? Di pikiran. Pikiran adalah medan peperangan. Ini poin. Ya. Dan ada 2 poin yang ingin saya share. 1, iblis menyerang pikiran kita. Tujuannya apa? Untuk menanamkan apa? Kebohongan, keraguan, ketakutan, dan tuduhan. Ya. Artinya iblis menanamkan kebohongan. Ya. Yang belum terjadi saudara sudah berpikir sedemikian rupa. Karena iblis licik. Jadi kebohongan yang dibangun lewat pikiran saya dan saudara. Kemudian membuat saudara ragu akan firman Tuhan tadi menulis apa? Saudara sudah mematahkan segala siasat iblis. Tapi saudara masih ragu. Karena iblis menguasai pikiran. Sehingga keraguan timbul. Saudara takut dan saudara tertuduh. Bisa jadi tertuduh dengan dosa masa lalu. Yang diingatkan oleh iblis, wah kamu dulu seperti ini. Kamu tidak bisa. Kamu tidak mampu. Kamu tidak benar. Hidupmu dulu tidak baik. Nah itu tuduhan-tuduhan yang membuat saya dan saudara tertuduh. Mari saudara tinggalkan masa lalu. Saudara tidak tinggal lagi di kubangan dosa. Dan saya percaya iblis tidak bisa mengalahkan saya dan saudara. Karena firman yang hidup ini saudara pakai, saudara perkatakan dan firman ini akan jadi nyata. Amin. Kemudian kedua, ya, Allah memperbaharui pikiran kita. Ya, kita akan sama-sama buka Roma, ya, Roma 12, ya. Roma 12 ayat 2. Sama-sama kita akan baca sahabat terkasih di dalam Tuhan ya. Roma 12 ayat 2. Saya baca, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Great. Ya, artinya Allah memperbaharui pikiran saya dan saudara. Sehingga saya dan saudara mengalami ada perubahan tingkah laku, karakter, sikap hati, attitude ya. Dibentuk ya oleh firman Tuhan. Dengan cara firman Tuhan saya dan saudara hidupi. Firman Tuhan saya dan saudara imani. Dan firman Tuhan saya dan saudara minta supaya Roh Kudus tuntun.
agar saudara bisa menaklukkan pikiran ini di bawah pikiran Kristus. Tadi dikatakan apa? Jangan menjadi serupa dengan dunia. Dunia penuh dengan apa? Dengan ketakutan. Ya, kemudian dunia penuh dengan apa? Dunia penuh dengan intimidasi. Dunia penuh dengan apa? Fitnah. Dunia penuh dengan apa? Cemooh. Dunia penuh dengan apa? Tuduhan-tuduhan. Dunia menuduh yang tidak benar. Ataupun jika itu ada kebenaran yang dilakukan, dituduh terus oleh dunia. Ya, sehingga saudara tidak bisa maju lewat pikiran. Pikiran saudara terkurung dengan pikiran yang jahat, negatif, dan ketakutan yang berlebihan. Ketakutan yang berlebihan membuat tubuh jasmani saya dan saudara bisa sakit. Coba saudara uji, ya. Tetapi ketika saudara lepaskan setiap ketakutan, taklukan di bawah Kristus, maka saya percaya kalau saudara sakit, saudara sembuh. Saudara yang punya beban berat, beban itu jadi ringan. Ya, Tuhan Yesus katakan apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, saya pun berdoa, saya percaya saya pun yang menyampaikan firman Tuhan, sahabat terkasih yang mendengar ya, yang mengikuti lewat YouTube channel ya. Firman Tuhan hari ini di pagi-pagi saudara sudah datang, maka saya percaya jiwa saya dan saudara dipuaskan oleh firman Tuhan dan iblis tidak bisa mengintimidasi saya dan saudara sedemikian rupa. Karena saudara menaklukkan segala pikiran di bawah pikiran Kristus. Amin. Baik, sama-sama kita akan masuk lagi ke poin kedua. Pikiran kita harus siap apa? Siap diuji. Ya. Wah, nggak mudah ini. Ya, ada beberapa poin. Ada 3 pertanyaan dari poin ini. 1, apakah pikiran kita ini benar menurut firman Tuhan? Saya dan saudara uji. Misalnya, mungkin saudara bertanya ke saya, bagaimana sih pikiran itu benar menurut pikiran Tuhan? Ya, misalnya, ya, saudara ada sebuah masalah atau saudara sedang sakit. Saudara berpikir begini, sudah, nggak mungkin sembuh. Buktinya dokter sudah kasih obat, sudah diagnosa, ya. Kok tetap saya berada di rumah sakit? Kok nggak ada perubahan? Nah, itu dia. Saudara harus menguji. Kira-kira dengan pikiran dan perkataan saudara itu, apakah itu membuat saudara atau sahabat terkasih sembuh? Saya percaya tidak. Tapi ketika hari ini saudara terbaring di rumah sakit, mungkin secara jasmani saudara melihat belum ada perubahan. Tuhan bisa memakai dokter sebagai alat, memberikan obat, diagnosa yang baik. Tapi kalau sampai hari ini saudara masih terbaring, belum ada perubahan. Saudara perkatakan firman Tuhan, ya, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, maka segala perkara saudara lewati, ujian saudara lewati, sakit penyakit oleh bilur Tuhan Yesus. Lukas 1 ayat 37, ya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oleh Lukas 1 ayat 37, engkau pasti sembuh, maka engkau sembuh. Ya, kesembuhan itu berasal dari Tuhan. Amin. Kedua, pertanyaan, apakah pikiran itu berasal dari iman atau ketakutan? Ya, iman harus melampaui ketakutan. Iman harus melampaui, ya saudara, segala pola pikir logika. Dan iman harus di atas segalanya kepada Kristus Yesus Tuhan tentunya imannya. Dan yang ketiga pertanyaan, apakah pikiran ini membangun atau menghancurkan? Ya, kalau saudara misalnya ya, saudara mau masuk kuliah, ya sahabat terkasih anak-anak ya, orang tua ya yang membawa anak-anak yang mendorong mereka untuk mencapai destiny. Dan ketika anak-anak itu contoh masuk di dalam perguruan tinggi, ikut tes. Dan ketika sulit tes yang dilewati, saudara pulang di rumah, kayaknya saya nggak lulus. Tadi sulit banget, kayaknya saya nggak bisa. Nah, dari medan pikiran dan perkataan itu terjadi. Tapi ketika saudara lewati ujian tadi secara tertulis atau lisan, saudara katakan, Tuhan, aku tidak mampu, tapi aku percaya, aku sudah berusaha, dan aku percaya thy will be done, kehendak-Mu yang jadi. Maka aku pasti sukses, aku pasti lulus. Maka itu yang terjadi. Amin. Baik, saya tutup dengan Filipi 4 ayat 8. Sama-sama kita baca Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil,
semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, luar biasa ya. Artinya Paulus mengajarkan ya kualitas pikiran kita satu, ada kata benar. Benar artinya apa? Sesuai firman Tuhan, bukan kebohongan. Kemudian kedua, mulia, membawa hormat dan kemuliaan bagi Allah. Dan yang ketiga, adil, sesuai dengan kehendak Allah. Keempat, suci, artinya bersih dari dosa, sudah diampuni. Ya. Dan keberapa? Kelima, manis, artinya membangun hubungan yang penuh kasih. Hubungan dengan Bapa di sorga, secara apa? Secara horizontal dan vertikal. Hubungan terhadap sesama harus manis, baik, penuh kasih. Kemudian ya keenam, sedap didengar, artinya memberi nilai dan sebuah penghargaan. Ya. Dan yang keberapa, sahabat terkasih, yang ketujuh, kebajikan, artinya menghasilkan perbuatan baik. Dan yang terakhir, patut dipuji, mencerminkan karakter Kristus. Amin. Saya percaya, sahabat terkasih, pendengar terkasih dimanapun Anda berada, ya, ada istilah ya saudara yang mengatakan, aku adalah apa yang kupikirkan. Kalau saudara pikirkan Filipi 4 ayat 8, maka itu yang jadi. Ya, oleh pikiran ini ya akan menentukan tujuan hidup saya dan saudara. Mari milikilah gaya hidup yang bersemangat ya. Sehingga apa? Saudara dapat menentukan tujuan hidup saya dan saudara ketika saya dan saudara semangat di dalam Tuhan. Ingat baik-baik, Allah sumber damai sejahtera yang memenuhi pikiran saya dan saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sumber kita dimulai dari hati yang benar. Hidupmu berubah dimulai dari perubahan pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Taklukkan pikiranmu di dalam pikiran Kristus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, hamba-Mu bersyukur Engkau Bapa yang luar biasa. Biar kami mendengar suara kebenaran firman Tuhan, hamba-Mu juga terus belajar dari apa yang hamba-Mu sampaikan. Biar semua kami yang mengikuti ibadah lewat YouTube channel di pagi-pagi benar, kami taklukkan segala pikiran kami di bawah pikiran Kristus. Kami patahkan segala siasat iblis yang mengintimidasi, yang menekan kami ya Bapa dengan segala kebohongan. Kami tahu kami orang percaya, hidup dalam kebenaran, maka hidup kami dikuasai oleh kuasa Allah. Terimalah berkat damai sejahtera kuasa Allah turun atas saya dan saudara. Pikiran saya dan saudara dikuasai oleh pikiran Kristus. Maka sepanjang hari-harimu penuh dengan urapan. Engkau yang sakit disembuhkan, yang punya masalah diangkat, yang punya bebanmu ringan. Dan kau melewati hari-harimu dengan penuh kesukaan surgawi. Penuh dengan kuasa Allah dan kuasa Kristus menyertai saya dan saudara. Hari ini sampai selama-lamanya. Damai sejahtera turun atas kami semua. Yang sakit pasti disembuhkan. Yang punya beban berat diangkat oleh kuasa Kristus Yesus Tuhan. Dan setiap yang punya pergumulan mendapat jawaban doa yang tepat. Bapa, kami taklukkan segala pikiran kami di dalam pikiran Kristus. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya sepanjang hari ini kami diberkati, yang sakit sudah disembuhkan, hidup kami dipulihkan, dan hidup kami menjadi teladan di dalam iman. Terpuji nama Tuhan Yesus, besar anugerah-Mu atas kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terima berkat sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.